Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang hukum tata negara dengan materi atau topik tentang kewarganegaraan. Isu ini sangat penting untuk kita pelajari karena salah satu bagian penting di dalam hukum tata negara adalah persoalan hubungan negara dengan warga negara. Kalau kita ingat diskusi-diskusi kita pada sesi sebelumnya, kita sudah mendiskusikan tentang ruang lingkup hukum tata negara. Salah satu bagian dari ruang lingkup hukum tata negara tersebut adalah hubungan antara negara dengan warga negara. Jadi hukum tata negara itu membahas salah satunya tentang hubungan antara negara dengan warga negara. Di dalam mata kuliah ini ada beberapa bagian, ada beberapa pembahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan pengertian tentang warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan. Sedangkan subbahasan berikutnya kita akan mendiskusikan tentang hak dan kewajiban negara. Terakhir, subbahasan atau subtopik yang akan kita diskusikan adalah tentang undang-undang kewarganegaraan. Apa itu warga negara dan bagaimana sebenarnya isu warga negara ini dalam berbagai perspektif keilmuan. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif keilmuan, itu warga negara itu bisa atau disoroti di dalam beberapa perspektif ilmu. Salah satunya adalah perspektif ilmu negara. Jadi di dalam perspektif ilmu negara, itu warga negara itu memiliki kedudukan atau memiliki posisi yang sangat penting karena warga negara itu adalah pilar. Warga negara itu adalah unsur fundamental dari semua negara. Jadi warga negara itu menjadi salah satu fondasi dan dia menjadi salah satu dari beberapa fondasi utama dari berdirinya negara itu. Nah, kalau kita lihat dalam konvensi internasional, konvensi Montevideo tahun 1933, itu disebutkan di sana unsur-unsur pembentuk negara, di mana unsur-unsur pembentuk negara itu antara lain adalah permanent population. Jadi adanya penduduk yang permanen. Penduduk yang permanen itu adalah warga negara itu. Itu adalah unsur yang pertama. Terus unsur yang kedua dari sebuah negara itu adalah defined territory atau wilayah yang jelas, wilayah yang batas-batasnya itu tegas. Yang ketiga, unsur pembentuk dari sebuah negara itu adalah pemerintahan, jadi adanya pemerintahan. Kemudian unsur keempat dari terbentuknya sebuah negara itu adalah kemampuan dari negara itu untuk membangun hubungan atau berhubungan dengan negara lain. Jadi menurut konvensi Montevideo ini ada 4 pilar, ada 4 fondasi dalam pembentukan atau terbentuknya sebuah negara. Jadi 4 pilar itu atau 4 fondasi itu adalah satu, adanya warga negara.
permanent population. Jadi kalau sebuah negara dibentuk tapi tidak ada warga negaranya, maka dia tidak bisa diakui sebagai sebuah negara. Jadi itu sebuah negara yang dibentuk tapi tidak memiliki warga negara, yaitu tidak memenuhi syarat sebagai sebuah negara. Jadi sebuah negara itu bisa dibentuk kalau punya warga negara. Nah, yang pilar kedua itu jelas ada wilayah yang jelas, ada wilayah yang tegas, batas-batasnya itu jelas, berapa luasnya. Gitu. Kalau sebuah negara nggak punya wilayah yang jelas, maka bisa disebut sebagai negara yang fiktif atau tidak memenuhi syarat sebenarnya sebagai sebuah negara. Yang ketiga yaitu pemerintahan. Jadi syarat terbentuknya sebuah negara atau sebuah negara itu dianggap sebagai sah menjadi sebuah negara itu harus ada pemerintahannya. Jadi kalau wilayah ada wilayahnya, ada warga negaranya, tapi tidak punya pemerintahan, maka itu juga tidak bisa disebut sebagai sebuah negara. Begitu juga yang syarat terakhir, ini adalah kemampuan dari negara itu untuk berhubungan dengan negara lain. Ini juga menjadi pilar penting atau menjadi fondasi yang penting. Jadi kalau sebuah negara itu tidak memiliki kapasitas untuk atau tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, maka dia juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi negara. Apa kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain itu? Salah satunya ditentukan oleh pengakuan negara-negara lain terhadap status negara itu. Contohnya apa sih? Contohnya misalnya Palestina. Palestina itu mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, tetapi ada banyak negara lain yang belum mengakui status Palestina sebagai sebuah negara, sehingga negara lain tidak mau berhubungan dengan Palestina. Itu maksudnya adalah itu yang dimaksud dengan capacity to enter into relation with other state. Jadi kalau negara dibentuk tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain, ya salah satunya itu kemampuan itu diukur dari adanya pengakuan dari negara lain terhadap eksistensi atau keberadaan negara itu, maka dia tidak bisa atau tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah negara. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, kita baca-baca sejarah, itu Indonesia ketika diproklamirkan itu muncul pengakuan dari negara-negara lain, misalnya dari Turki, dari Mesir, dari India, dan sebagainya. Meskipun ada 1-2 negara saat itu yang tidak mau mengakui, misalnya Belanda yang pernah menjajah Indonesia tidak mau mengakui, tetapi mayoritas negara lain itu mengakui keberadaan Indonesia, maka kemudian Indonesia bisa berhubungan dengan negara-negara itu. Dari situ maka Indonesia memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Kalau kita lihat di sini syarat terbentuknya negara ada 4 itu, dan syarat salah satu dari 4 syarat itu adalah keberadaan warga negara. Jadi dari sini kita bisa melihat dari perspektif ilmu negara itu warga negara itu menjadi sangat penting kedudukannya, karena tanpa adanya warga negara maka negara itu tidak bisa ada, tidak bisa eksis. Nah, selanjutnya dalam perspektif hukum tata negara. Jadi dalam perspektif hukum tata negara, isu warga negara atau masalah tentang warga negara ini dibahas dalam konteks hubungan antara negara dengan warga negara. Jadi isu warga negara ini kalau di dalam perspektif ilmu negara itu dianggap penting karena
warga negara itu menjadi salah satu pilar utama di dalam pembentukan sebuah negara, tetapi dalam perspektif hukum tata negara itu isu warga negara ini dibahas itu terkait dengan hubungan antara warga negara dengan negara. Ini nanti akan menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi apa kewajiban negara terhadap warga negara, kemudian apa hak warga negara yang harus disediakan oleh negara. Dan begitu juga sebaliknya, apa hak negara terhadap warga negara dan apa kewajiban warga negara terhadap negara. Itu menjadi pokok pokok pembahasan di dalam ilmu hukum tata negara. Berikutnya adalah warga negara dalam perspektif hukum administrasi negara. Jadi di dalam hukum administrasi negara kita ingat bahwasanya hukum administrasi negara ini adalah ilmu hukum yang mempelajari negara dalam kondisi bergerak. Itu hukum administrasi negara ini mempelajari tentang bagaimana pejabat-pejabat administrasi pemerintahan itu bertindak. Di dalam perspektif hukum administrasi negara, itu isu kewarganegaraan atau isu warga negara ini biasanya dibahas terkait dengan prosedur dalam melayani warga negara. Jadi biasanya menyangkut pelayanan administrasi kewarganegaraan maupun administrasi pewarganegaraan. Jadi kalau kita lihat di sini isu tentang warga negara ini menjadi sangat penting karena isu warga negara ini dijadikan atau menjadi bagian dari concern atau menjadi bagian dari tema di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Apa pengertian dari warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan? Jadi kalau kita bicara tentang warga negara, itu ada 3 istilah yang perlu kita pahami, dan 3 istilah ini berbeda meskipun berasal dari akar kata yang sama, warga negara. Jadi ada 3 istilah yang dipergunakan. Yang pertama warga negara, yang kedua kewarganegaraan, dan yang ketiga itu adalah pewarganegaraan. Apa itu warga negara? Warga negara itu adalah orang-orang, kalau warga negara Indonesia ya, warga negara itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi warga negara itu orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang-orang yang bukan bangsa Indonesia asli tetapi dia sudah disahkan menjadi warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang. Dan pengertian warga negara ini di negara-negara lain hampir sama. Jadi warga negara di negara lain itu juga bangsa asli dari negara itu, dan juga bangsa pendatang yang sudah disahkan oleh undang-undang kewarganegaraan mereka untuk menjadi warga negara. Ini hampir sama sebenarnya dengan pengertian warga negara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, itu Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku saat ini, itu dijelaskan bahwa orang Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Jadi yang dimaksud dengan orang Indonesia asli itu adalah itu. Jadi bukan seperti yang
yang sering diperdebatkan di media sosial selama ini ya, namanya orang Indonesia asli itu ya pribumi. Pribumi itu berarti ya orang Jawa misalnya kayak gitu, bukan. Jadi yang dimaksud dengan orang Indonesia asli di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Gitu. Nah, jadi meskipun dia dari etnis lain, misalnya dari etnis Arab misalnya, tetapi dia sejak lahir itu dia sudah berada di Indonesia dan lahir dari orang tua yang menjadi warga negara Indonesia dan dia tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, itu disebut sebagai orang Indonesia asli. Jadi orang Indonesia asli ini sekali lagi tidak merujuk pada pribumi dan non-pribumi. Karena pribumi dan non-pribumi itu istilah, bukan istilah hukum, tapi dia istilah sosial. Dan istilah politik lah. Nah, yang kedua adalah kewarganegaraan. Kalau tadi itu warganegaraan, pengertian warganegaraan, yang keduanya adalah pengertian kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan itu adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Jadi kalau kita bicara, kalau kita mendengar istilah kewarganegaraan itu ya segala hal terkait dengan warga negara. Jadi mulai dari syarat untuk menjadi warga negara, proses proses untuk mendapatkan status sebagai warga negara dan sebagainya itu merupakan pengertian dari kewarganegaraan. Nah, yang ketiga adalah pewarganegaraan. Pewarganegaraan itu adalah proses untuk menjadi warga negara. Kalau istilah yang populer dipergunakan itu adalah naturalisasi. Kalau kita sering mengikuti berita-berita terkait dengan sepak bola, itu sering kita dengar istilah naturalisasi. Jadi naturalisasi itu sebenarnya adalah pewarganegaraan. Nah, apa itu pewarganegaraan? Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing, orang non warga negara Indonesia, untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Jadi pewarganegaraan itu adalah cara orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Terus apa bedanya warga negara dengan penduduk? Kita sering dengar istilah penduduk, kita sering dengar istilah warga negara. Kalau penduduk itu adalah istilah yang dipergunakan untuk menyebut orang yang bertempat tinggal dan atau menetap di suatu wilayah negara dalam waktu yang lama. Jadi penduduk itu ya orang yang tinggal dan menetap di suatu wilayah. Tetapi penduduk itu bisa terdiri dari warga negara dan bisa juga terdiri dari bukan warga negara atau orang asing. Jadi kalau ada orang asing atau misalnya pekerja gitu ya, pekerja asing bekerja di Indonesia, itu dia disebut penduduk. Tetapi dia bukan warga negara. Warga negara Indonesia itu dia pasti penduduk Indonesia. Tetapi warga negara asing itu bisa jadi penduduk Indonesia, tetapi dia bukan warga negara Indonesia. Di sini kita bisa mengerti perbedaannya ya. Jadi kalau penduduk itu merupakan istilah untuk menyebut orang yang tinggal dan menetap di suatu daerah. Sedangkan warga negara itu istilah yang dipergunakan untuk menyebut status hukum dari orang-orang itu terkait dengan keberadaannya sebagai warga di sebuah negara. Jadi berbeda antara penduduk dengan warga negara. Jadi setiap warga negara itu pasti dia menjadi penduduk di sebuah negara. Tetapi penduduk di sebuah negara belum tentu dia menjadi warga negara dari negara tersebut. Contoh sederhananya tadi itu,
Jadi kalau ada orang asing yang bekerja di Indonesia dan dia tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama, dia disebut penduduk Jakarta. Dia disebut penduduk Indonesia. Tetapi dia bukan warga negara Indonesia. Selama dia belum melakukan naturalisasi atau belum melakukan kewarganegaraan. Nah, itu bedanya antara penduduk dengan warga negara. Bagaimana hubungan negara dengan warga negara? Ketika kita bicara hubungan dengan antara negara dengan warga negara, ini kita bisa lihat dalam berbagai aspek. Gitu ya. Jadi kalau kita mendiskusikan atau membahas tentang bagaimana sebenarnya hubungan negara dengan warga negara itu kita bisa lihat dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek hukum publik. Kalau kita lihat dalam aspek hukum publik, hubungan negara dengan warga negara, itu ada hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara. Jadi status seseorang sebagai warga negara itu menimbulkan hak dan kewajiban dan itu berbeda dengan status penduduk bukan warga negara. Misalnya apa? Misalnya warga negara itu memiliki hak untuk turut dalam pemerintahan, turut serta dalam pemerintahan. Seorang warga negara itu bisa mendaftarkan diri menjadi pejabat, bisa mendaftarkan diri menjadi pegawai. Nah, itu adalah hak warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Tetapi penduduk yang bukan warga negara, misalnya orang asing yang tinggal di Indonesia, dia tidak bisa. Anda bisa lihat di dalam undang-undang pemilu misalnya, undang-undang pemilihan umum, itu salah satu syarat menjadi calon anggota legislatif itu adalah warga negara Indonesia. Jadi tidak bisa bule yang menjadi pekerja di suatu daerah meskipun dia sudah menetap selama puluhan tahun, tetapi dia tidak menyandang status sebagai warga negara Indonesia, maka dia tidak boleh nyalek menjadi calon anggota legislatif. Jadi itu ada kalau kita lihat hubungan negara dengan warga negara dalam aspek hukum publik itu seperti itu. Jadi ada hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya status warga negara dalam hubungannya dengan negara. Yang kedua adalah aspek hukum perdata. Seseorang yang menyandang status warga negara tertentu itu akan mempengaruhi jenis hukum perdata apa yang harus dia patuhi atau diterapkan kepadanya. Dan ini juga termasuk di dalamnya terkait dengan status status kewarganegaraannya, di mana orang itu dilahirkan, itu akan menentukan status kewarganegaraannya. Dan ketika status kewarganegaraannya jelas, maka hak-hak perdatanya juga akan jelas. Karena status kewarganegaraan seseorang itu sangat berhubungan erat dengan hak-hak keperdataan dia. Jadi misalnya orang asing bekerja di Indonesia, maka dia dalam hal-hal tertentu dia harus tunduk pada hukum Indonesia, tetapi dalam hal-hal yang lain
dia memiliki hak-hak keperdataan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara dia. Jadi begitu. Ada aspek hak keperdataan, ada aspek hukum perdata yang melekat pada status kewarganegaraan seseorang. Yang ketiga adalah aspek hukum perdata internasional. Jadi dalam hukum perdata internasional itu terdapat suatu asas kewarganegaraan, di mana menurut asas ini, hukum seorang warga negara mengenai hak, status, dan kewenangannya tetap melekat padanya dimanapun ia berada. Umumnya yang dipandang termasuk dalam status dan kewenangannya ialah hukum yang merupakan bagian dari hukum keluarga. Jadi ini hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi, aspek hukum perdata tadi itu. Jadi hak-hak yang melekat pada seseorang terkait dengan status kewarganegaraannya itu melekat pada diri dia dimanapun dia berada. Jadi misalnya orang asing yang sedang berada di Indonesia itu seperti saya katakan tadi, dalam beberapa hal dia harus tunduk pada aturan hukum di Indonesia misalnya. Ya dia nggak boleh mencuri, kalau mencuri dia dihukum dengan ancaman hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia misalnya. Dia nggak boleh melanggar lalu lintas. Kalau dia melanggar lalu lintas, dia akan kena tilang dan sebagainya, dia tetap harus patuh. Tetapi di sisi lain hak-hak keperdataannya itu tetap melekat pada dia berdasarkan status kewarganegaraan dia. Misalnya terutama yang terkait dengan hukum keluarga, peraturan mengenai anak, perwalian, izin untuk menikah, kedudukan dan perkawinan dan sebagainya itu biasanya hak keperdataan itu melekat pada diri dia sesuai dengan status kewarganegaraan dia. Dia warga negara mana? Yang berikutnya adalah aspek pertahanan negara. Jadi hubungan negara dengan warga negara itu dari aspek pertahanan negara ini memunculkan kewajiban bagi warga negara untuk membela negara. Dan ini hampir di semua negara ya, ada kewajiban bela negara bagi setiap warga negaranya. Dan ketentuan ini tidak berlaku bagi warga negara asing yang tinggal di sebuah negara gitu. Jadi kewajiban bela negara itu hanya berlaku bagi warga negara yang bersangkutan, warga negara di negara yang bersangkutan. Yang terakhir itu adalah aspek ekonomi. Jadi hubungan negara dengan warga negara itu memunculkan kewajiban-kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dalam aspek ekonomi, termasuk sebenarnya juga sosial gitu ya. Jadi misalnya negara wajib menyediakan pekerjaan, pendidikan, menjamin akses terhadap tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi pada intinya sebenarnya hubungan negara dengan warga negara ini memunculkan hak dan kewajiban. Jadi pada intinya itu hubungan negara dengan warga negara itu memunculkan hak dan kewajiban. Hak negara terhadap warga negara, kewajiban negara terhadap warga negara, dan sebaliknya hak warga negara terhadap negara maupun kewajiban warga negara terhadap negara. Hak negara terhadap warga negara itu adalah hak untuk misalnya hak untuk menarik pajak misalnya. Kewajiban negara hak negara untuk meminta seluruh warga negara untuk melakukan bela negara. Tapi di sisi lain juga ada aspek kewajiban negara terhadap warga negara. Kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Demikian juga hak warga negara terhadap negara. Jadi
hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Demikian juga kewajiban warga negara terhadap negara. Kewajiban warga negara terhadap negara itu ya kewajiban untuk bayar pajak, kewajiban untuk menaati hukum, kewajiban untuk bela negara, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi, hubungan negara dengan warga negara itu akan sangat berhubungan dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Nah, bagaimana dengan kewarganegaraan di Indonesia? Jadi kewarganegaraan di Indonesia ini diatur di dalam UUD 45, jadi di pasal 26 dan baik itu sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Jadi pasal 26 setelah amandemen itu mengatur bahwasannya menjadi warga negara Indonesia adalah ya, bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi yang bisa menjadi warga negara Indonesia itu adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai warga negara. Nah, sedangkan penduduk itu ada warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi tadi sudah dijelaskan, penduduk itu ya semua orang yang tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Dia bisa orang asing, dia bisa warga negara Indonesia. Tetapi kalau warga negara Indonesia itu harus orang Indonesia asli atau orang asing yang sudah disahkan menjadi warga negara Indonesia. Nah, ketentuan itu kemudian didetailkan. Ketentuan dalam pasal 26 ini didetailkan dalam undang-undang tentang kewarganegaraan. Kalau kita lihat undang-undang tentang kewarganegaraan di Indonesia itu sejarahnya sebenarnya sudah ada sejak lama, sejak Indonesia merdeka, mulai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk negara. Terus kemudian berkali-kali berubah, di mana perubahan sebelum era reformasi itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 76. Tapi setelah reformasi, undang-undang itu diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2006 itu ada dua asas kewarganegaraan. Yang pertama itu asas-asas yang bersifat umum sama asas-asas yang bersifat khusus. Jadi asas-asas terkait dengan kewarganegaraan. Asas umumnya itu ada 4. Apa saja asas umum kewarganegaraan itu? Itu adalah jus sanguinis atau law of blood. Jadi hukum darah sebenarnya. Jadi yang menentukan status kewarganegaraan seseorang itu adalah keturunan dia, darahnya. Dia darahnya dari darah Jawa, dari darah Indonesia atau dari darah non Indonesia dan sebagainya. Jadi bukan negara tempat kelahiran. Yang kedua itu asas jus soli atau law of the soli, secara terbatas ya, yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan tempat kelahiran. Jadi undang-undang kewarganegaraan kita itu mengikuti asas law of blood atau jus sanguinis, garis keturunan, tetapi juga secara terbatas mengikuti asas jus soli, asas tempat kelahiran. Jadi orang-orang yang lahir di Indonesia, di wilayah Indonesia itu secara terbatas, meskipun dia bukan orang Indonesia, secara terbatas dimungkinkan untuk menjadi atau untuk diakui menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, itu asas kewarganegaraan tunggal. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu mengakui asas kewarganegaraan tunggal. Jadi seseorang itu hanya warga negara Indonesia itu hanya dibolehkan memiliki satu status warga negara. Dia tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi nggak boleh menjadi WNI pada saat yang sama menyandang status sebagai warga negara Amerika misalnya, itu nggak bisa. Jadi tunggal status warga negaranya. Yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi ini sama dengan yang jus soli terbatas tadi ya. Jadi di Indonesia itu pada prinsipnya asas kewarganegaraan yang diakui itu adalah
ius sanguinis atau law of blood, garis keturunan, tetapi dalam kasus tertentu ius soli atau asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran itu diberlakukan, tapi secara terbatas. Demikian juga kewarganegaraan tunggal itu diakui, dan itu yang menjadi yang utama, tetapi di sisi lain kewarganegaraan ganda itu boleh, tetapi secara terbatas. Secara terbatasnya itu apa? Itu diatur di dalam undang-undang kewarganegaraan. Jadi misalnya anak yang lahir dari orang tua yang memiliki warga negara yang berbeda, itu misalnya nanti dia diakui sebagai warga negara Indonesia sampai berumur 18 tahun. Setelah 18 tahun dia harus memilih. Jadi dia nggak boleh memiliki warga negara ganda selamanya. Jadi harus memilih nanti di akhir. Di samping 4 asas umum tadi, ada 8 asas khusus di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Asas-asas khusus di dalam sistem atau hukum kewarganegaraan Indonesia itu adalah pertama asas kepentingan nasional. Jadi peraturan tentang kewarganegaraan di Indonesia harus mengutamakan kepentingan nasional, yaitu mempertahankan kedaulatan negara. Yang kedua adalah asas perlindungan maksimum. Jadi pemerintah itu wajib memberikan perlindungan yang penuh, perlindungan yang sebesar-besarnya kepada warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ini asas-asas khusus di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi kalau ada warga negara Indonesia sedang berada di luar negeri, maka pemerintahan Indonesia harus mengupayakan perlindungan maksimum terhadap warga negara tersebut. Ini contohnya kita bisa lihat beberapa kali ya, WNI yang menjadi tenaga kerja asing di negara lain, misalnya di Arab Saudi yang terkena kasus hukum, kemudian diancam hukuman mati, itu pemerintah wajib mengupayakan perlindungan penuh kepada TKI tersebut. Itu asas perlindungan maksimum. Kemudian asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi setiap orang yang menyandang status sebagai warga negara Indonesia itu wajib mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Kemudian asas kebenaran substantif. Ini yang berlaku untuk proses kewarganegaraan seseorang. Jadi kalau ada seseorang mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia, maka prosedurnya itu harus dibuat tidak hanya menekankan kebenaran persyaratan administratif, tapi juga substansi. Asas non-diskriminasi, itu perlakuan yang sama tadi. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, jadi tidak boleh ada diskriminasi, harus melindungi hak-hak asasi dan sebagainya. Asas keterbukaan, jadi proses segala proses yang berhubungan dengan status kewarganegaraan atau permohonan kewarganegaraan itu harus dilakukan secara terbuka. Dan asas publisitas, yakni seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahui. Jadi ini 8 asas khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, di samping 4 asas umum tadi itu. Jadi ada beberapa jenis orang, atau ada 13 jenis status seseorang bisa disebut sebagai warga negara. Itu diatur di dalam pasal 4, pasal 5 Undang-Undang tentang kewarganegaraan. Siapa saja 13 jenis? Siapa saja 13 kategori warga negara Indonesia itu menurut pasal 4 dan pasal 5. Jadi yang pertama yang disebut dengan WNI itu adalah setiap orang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan
dan atau berdasarkan perjanjian pemerintahan RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku, itu sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi ini kategori pertama, kategori warga negara Indonesia. Jadi siapa warga negara Indonesia itu adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini diberlakukan, Undang-Undang 12 tahun 2006, ini sudah menjadi warga negara atau sudah disahkan menjadi warga negara. Jadi ya kita semua ini sudah masuk kategori warga negara. Kita semua ini sudah masuk dalam kategori warga negara Indonesia. Nah, yang kedua, warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Jadi kita semua ini menjadi warga negara Indonesia itu secara otomatis. Kenapa? Karena kita semua ini lahir dari orang tua, dari ayah ibu yang juga WNI. Jadi ini kita ini masuk menjadi warga negara Indonesia sebagai WNI dalam kategori yang kedua ini, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Kategori yang ketiga, WNI itu orang yang diakui sebagai WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Jadi kalau ada anak yang lahir dari bapak yang warga negara asing, tetapi bapaknya WNI, ibunya WNA, itu juga diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau bapaknya orang Indonesia, ibunya bule, itu anaknya diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNA dan ibunya WNI. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi itu kan anak yang lahir dari ayahnya itu WNI, ibunya WNA. Nah, itu otomatis diakui menjadi warga negara Indonesia. Kebalikannya juga sama. Anak yang lahir dari ibunya WNI, bapaknya bule, itu juga diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang berikutnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asalnya itu tidak mengakui kewarganegaraan anak tersebut. Anak yang lahir dari ibu WNI dan ayahnya itu tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi ini contohnya apa sih? Sederhananya misalnya gini, ada pengungsi, ini kan di Jakarta banyak ya, ada pengungsi dari negara lain, dan pengungsi itu misalnya dia sudah kehilangan status warganegaraannya dari negara asalnya, pengungsi dari Suriah misalnya masuk ke Indonesia. Ternyata pengungsi dari Suriah itu jatuh cinta sama cewek Indonesia di Jakarta, terus kemudian menikah dan punya anak, kira-kira begitu. Nah, jadi ibunya itu orang Indonesia, tapi ayahnya tadi itu tidak memiliki kewarganegaraan karena dia mengungsi dari negaranya, dan karena dia statusnya pengungsi, dia itu sudah kehilangan status kewarganegaraan di Suriah. Itu anaknya itu bisa memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Yang berikutnya ini anak yang lahir dalam tenggat waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI. Jadi ini juga masuk dalam kategori warga negara Indonesia. Jadi dia lahir 300 hari setelah ayahnya meninggal, tapi perkawinannya sah dan ayahnya itu WNI.
Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara. Ini juga bisa mendapatkan status warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan ini dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Ini juga anak tersebut bisa mendapat status warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Nah, ini yang saya sebut tadi ius soli secara terbatas, asas teritori secara terbatas. Jadi bapak ibunya ini nggak punya status warga negaraan. Dia pengungsi. Misalnya ada pengungsi, keluarga ngungsi ke Indonesia, ngungsi di Jakarta, yang ditampung di mana, di Jakarta Utara atau mana. Terus selama penampungan itu melahirkan anak. Anak itu karena lahir di wilayah negara Indonesia, itu dia bisa mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak yang baru lahir, yang ditemukan di wilayah Indonesia dan bapak ibunya tidak diketahui. Ini juga yang saya sebut tadi, ius soli secara terbatas. Jadi anak yang baru lahir dan lahirnya di Indonesia, tapi bapak ibunya nggak diketahui, dia misalnya itu dibuang gitu ya, dibuang, dan dibuangnya di wilayah Indonesia, itu dia punya kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, terus kemudian anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia, apabila ayah ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Ini sama tadi, ius soli secara terbatas. Maksudnya ius soli secara terbatas itu asas teritori itu tidak diterapkan secara penuh. Jadi kalau asas teritori itu diterapkan secara penuh, itu siapapun yang lahir di wilayah Indonesia, dia diakui sebagai warga negara Indonesia. Itu kalau ius soli diterapkan secara penuh. Tapi Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia tidak menerapkan asas ius soli secara penuh. Jadi asas ius solinya diterapkan secara terbatas. Jadi tidak semua anak yang dilahirkan di Indonesia itu berstatus WNI. Hanya anak yang dilahirkan di Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang bisa mendapat status WNI. Ya, syaratnya apa saja? Ya, ini tadi contohnya. Dia lahir di wilayah Indonesia, ayah ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Itu bisa. Jadi kalau anaknya itu lahir di Indonesia tapi bapak ibunya jelas, dan bapak ibunya itu orang asing, punya kewarganegaraan asing, ya dia tetap tidak bisa menjadi WNI. Yang berikutnya adalah anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada yang bersangkutan. Jadi ini anak yang dilahirkan oleh WNI yang sedang tinggal di luar negeri itu masih bisa mendapat status sebagai WNI. Anak dari seorang ayah ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Jadi jika ayah ibunya ini mengajukan permohonan naturalisasi atau kewarganegaraan dan sudah dikabulkan, terus anak itu lahir, ya pasti ya dia menjadi WNI. Tapi kalau dia sudah dikabulkan belum sempat mengucapkan sumpah atau janji setia, itu karena itu menjadi bagian dari persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi permohonan sudah dikabulkan, tapi proses pengucapan sumpah dan janji setia kepada NKRI itu belum dilakukan. Terus orang tuanya meninggal, status anak tersebut bisa diakui sebagai WNI. Demikian juga ini, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI.
Jadi jika ada anak WNI itu, jadi anak dari ibu WNI, terus dia belum berusia 18 tahun dan belum kawin, ayahnya itu WNA, dan dia anak itu tetap diakui sebagai WNI. Jadi sepanjang dia belum berusia 18 tahun. Kalau dia sudah berusia 18 tahun, dia harus memilih. Terus anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI. Jadi kalau ada anak WNI diadopsi oleh warga negara asing, tetapi dia belum berusia 5 tahun, itu dia tetap diakui sebagai WNI. Jadi tadi itu ada beberapa ukuran. Jadi misalnya belum berusia 18 tahun dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kalau dia sudah berusia 18 tahun? Setelah dia berusia 18 tahun, maka dia harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan. Ini untuk menghindari munculnya kewarganegaraan ganda, karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Gitu. Jadi Indonesia mengakui kewarganegaraan ganda secara terbatas, hanya untuk anak-anak saja. Kalau dia sudah dewasa, dan dewasa itu kurangnya 18 tahun atau sudah menikah, sudah kawin, maka anak tersebut harus menyatakan pilihannya apakah menjadi WNI atau tidak menjadi WNI. Jadi itu beberapa ketentuan tentang kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2006. Di luar itu ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 yang mengatur tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu ada beberapa pengertian juga di dalam PP ini tentang warga negara Indonesia. Jadi di pasal 48 ayat 1 itu anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia dari ayah ibu yang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia berdasarkan putusan yang dimaksud pasal 48 yang sininya berkewarganegaraan Indonesia. Jadi ini kategori yang lain dari warga negara Indonesia. Jadi intinya sebenarnya bagi anak yang belum berusia 18 tahun itu dia masih dijamin statusnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Kalau dia tidak lahir dari bapak ibu yang WNI. Misalnya dia lahir dari perkawinan campuran, atau dia lahir di Indonesia tapi dari warga negara asing yang sedang dalam pengungsian dan lain sebagainya. Kalau dia lahir dari warga negara ayah ibu atau orang tuanya WNI, ya otomatis ya WNI. Tetapi kalau dia lahir dari hasil kawin campur antara WNI dengan WNA, atau dia lahir dari WNA yang sedang mengungsi kehilangan kewarganegaraan, atau orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, itu dia masih dijamin statusnya sebagai WNI sampai berusia 18 tahun. Nanti ketika dia sudah berusia 18 tahun, maka dia harus memilih status warga negaranya. Apakah menjadi WNI atau tidak menjadi WNI. Itu hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kewarganegaraan dalam hukum tata negara. Jadi sekali lagi yang perlu saya garis bawahi bahwasannya warga negara itu menjadi pilar penting dalam sebuah negara. Jika negara tidak memiliki warga negara, maka
negara itu tidak akan bisa terbentuk. Jadi negara tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada warga negara. Terus yang kedua, untuk menjadi warga negara itu ada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan diatur dalam konstitusi sebuah negara. Di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 26 tadi, kemudian di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, dan setiap negara itu menganut asas-asas kewarganegaraan tertentu. Jadi ada negara yang menganut asas dui kewarganegaraan, jadi ada negara yang membolehkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan ganda, tapi ada negara yang tidak membolehkan itu. Indonesia termasuk yang tidak membolehkan kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda itu di Indonesia dibolehkan hanya secara terbatas. Jadi hanya untuk anak-anak. Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, atau anak yang lahir di Indonesia dari pasangan WNA yang kehilangan status warga negaranya, misalnya pengungsi dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang sudah memiliki status sebagai warga negara, maka dia memiliki hak dan kewajiban. Dia memiliki hak yang harus diberikan oleh negara kepadanya, dan dia memiliki kewajiban yang harus dia berikan kepada negaranya. Jadi status kewarganegaraan itu melahirkan hubungan berupa hak dan kewajiban antara warga negara dengan negara. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.